Teknologi bukan hanya sekedar pelengkap, melainkan sudah menjadi denyut nadi kehidupan kita. Dari transaksi sehari-hari hingga mobilitas, semuanya sudah terhubung dalam genggaman kita. Kota Padang dengan budaya dan tradisinya yang kental tidak luput dari arus modernisasi ini. Dulu, berbelanja berarti kita harus berjalan pergi ke pasar atau mencari toko terdekat. Kini, dengan e-commerce, segala kebutuhan dapat dipesan dengan beberapa ketukan jari saja. Kemudian, e-money menghapus batas antara uang tunai dan digital yang memungkinkan transaksi lebih efisien dan lebih cepat. Transportasi digital memungkinkan kita untuk berpindah tempat dengan lebih cepat. Di Kota Padang, teknologi menjadi jembatan antara modernitas dan kebiasaan lokal. Teknologi tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga mengubah pola perilaku masyarakat secara signifikan. Apa saja, bagaimana teknologi digunakan oleh masyarakat Padang, dan apa saja faktor yang mempengaruhinya, lalu bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi mereka? Apa itu e-money? E-money adalah uang elektronik yang digunakan untuk pembayaran non-tunai. Uangnya disimpan seperti dalam media kartu dan aplikasi yang memungkinkan penggunanya untuk tidak perlu repot-repot membawa dompet ataupun uang cash kemana-mana. Contoh aplikasinya berupa Dana, ShopeePay, M-Banking, dan lain sebagainya. Sebelumnya kami mau bertanya tentang penggunaan e-money. Kak, kalau boleh tahu penggunaan e-money Kakak biasanya pakai apa, Kak? Pakai itu Kak, apa sih namanya yang M-Banking. Iya, M-Banking Brimo atau Mandiri? yang di Bank Nagari gitu, Oh, Bank Kak. Nagari Olin, Kak? Iya, Oh, Olin. iya, Olin, Kak. Oke. Menurut Kakak lebih suka cash atau pakai e-money, Kak? Lebih suka yang pakai e-money sih. E-money, Kak. Selama Kakak menggunakan e-money ada kendala nggak, Kak? Paling jaringan aja sih kadang. Jaringan ya. Halo guys, jadi kami sekarang lagi ada di blog. Jadi kita akan melihat tentang penggunaan QRIS pada mahasiswa atau masyarakat di sekitar UNT. Halo Kak, sebelumnya kalau boleh tahu nama Kakak siapa? Nama aku Diva Huzaifa Satria. Tadi Kakak belanjanya pakai apa, Kak? Pakai QRIS, Kak. Apakah Kakak menggunakan aplikasi seperti selain QRIS seperti e-commerce atau transportasi digital, Kak? Iya, Pakai. pakai. Seberapa sering Kakak menggunakan QRIS, e-commerce ataupun transportasi digital, Kak? Sering sih, soalnya lebih simpel dan kita nggak perlu bawa dompet lagi karena udah ada dalam HP. Jadi udah nyatu gitu. Menurut Kakak, apakah penggunaan e-money mempermudah transaksi Kakak? Kalau saya pribadi itu sangat mempermudah karena hanya dengan membawa HP kita sudah bisa pergi dan kita udah punya akses untuk pembayaran dan melakukan hal-hal bila ingin membeli barang atau semacamnya. Kakak lebih prefer pakai QRIS atau cash nih, Kak? Kalau aku pribadi QRIS sih, soalnya kadang sering lupa bawa dompet. E-commerce adalah aktivitas jual beli barang yang dilakukan melalui media digital seperti di situs web dan aplikasi yang memungkinkan para penjual pembelinya tidak berinteraksi secara langsung, contohnya seperti di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya.
Oke Bang, sebelumnya perkenalkan aku Yaya dari Universitas Negeri Padang. Di sini Yaya mau mewawancarai Abang tentang yang Abang jual. Sebelum itu boleh kenalan dulu nama Abangnya siapa? Oh, perkenalkan nama Bang Robi Lesmana Putra. Nah, kalau boleh tahu, ikan Abang jualan kaktus nih. Iya. Dijual di e-commerce nggak kayak di Shopee atau di commerce online gitu, toko online? Kalau online kami udah Shopee juga ada. Shopee berarti ada. Ya, dari media sosial Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Kenapa Om juga memilih promosiin atau jual ke online? Supaya akses, misalnya kan kalau kita ini kan supaya banyak kalangan tahu gitu. Nah, Om jualan yang di sini ini udah berapa lama? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Kalau yang di e-commerce-nya? Promesnya maksudnya? Yang di Shopee atau Facebook-nya udah berapa lama? Sama? Oh, itu udah cukup lama, kurang lebih ada 3 atau 4 tahunan. Kalau pembeli lebih suka lebih banyak belinya langsung atau lebih banyak yang di online, toko online-nya? 50-50. 50-50. Iya. Kenapa adik lebih milih belanja di e-commerce? Kayak di Shopee, kayak di TikTok Shop, kenapa? Lebih mudah carinya dan lebih murah. Kalau kamu? Sama. Berarti lebih milih ininya ya, harganya ya karena ada diskon. Nah, selain itu aku mau nanya juga nih, kalau lebih puas belanja di mana? Di online atau di kayak offline kayak gini, kayak di toko-toko? Online. Online, kenapa? Alasannya, kenapa suka belanja di online? Bagus saja kak yang di online. Kadang di sini nggak ada, tapi di online-nya ada. Kamu? Sama. Berarti anak online banget nih ya? Iya. Transportasi digital. Transportasi digital adalah layanan transportasi yang dioperasikan melalui platform digital. Layanan ini menggunakan seperti aplikasi smartphone yang mempermudah seseorang memesan suatu kendaraan yang praktis dan real time. Aplikasi ini seperti Gojek, Grab maupun Maxim, yaitu menghubungkan langsung antara pengguna maupun si kendaraan yang secara langsung, dan memanfaatkan teknologi seperti GPS maupun Google Maps untuk menunjukkan suatu arah atau jalan. Perkenalkan, saya Mutiara Rahmawati, mahasiswa dari Universitas Negeri Padang. Di sini saya mau mewawancari Bapak seputar tentang Maxim atau ojol ya Pak ya. Sebelumnya nama Bapak siapa? Yanto. Kepada Bapak Yanto. Nah, Yaya mau nanya Pak, berapa lama Bapak menjadi driver ojek online? 3 tahun. 3 tahun. Nah, selama itu Pak, awalnya kenapa Bapak memilih jadi untuk ojek online, memilih daripada dari ojek pengkolan tuh Pak? Order pangkolan. Oh. Ya karena satu masuk pangkolan kan susah, harus gimana ya, warga situ, ya kan. Yang kedua juga ini kan gampang daftarnya. Gampang daftarnya, motor juga ada ya kan.
Kalau pangkalan kan kita kan mesti masyarakat di situ, nggak suatu tempat juga ada pangkalan. Lagian juga apa ya? Ya itulah pilihannya. Lebih gampang ini, lebih bebas ini kan. Lebih bebas online. Online ya. Iya. Terus dari ini kan Pak, apa aja sih selama Bapak jadi driver ojek online nih, ada nggak Pak kendala-kendala yang Bapak alami? Kendalanya paling motor rusak, nggak ada duit beli bensin, saldonya itu aja kendalanya. Ya, Kalau permasalahan kayak titik jemput gitu Pak, ada nggak Pak? Kayak lokasinya tidak sesuai atau gimana, kerap terjadi nggak Pak? itu sering terjadi kan, tapi kan kadang-kadang karena masalahnya masalah konsumennya atau masalah kita, kadang-kadang itu cuma HP, gara-gara HP. Kadang-kadang HP dia kan kurang support, HP kita juga kadang-kadang support, ya kan. Jadi kan sinyalnya kurang bagus gitu aja. Kalau salah titik jemput, memang kalau biasanya titik jemputnya tepat. Kakak, perkenalkan nama saya Mutiara Nawati. Boleh perkenalan dulu nama kakaknya siapa dan dipilih sama Kak, ada nggak kayak gunain kayak e-commerce atau ojol atau yang lain gitu Kak? Oh ya, ada. Apa tuh Kak kalau boleh? Gojek atau Mixi? Kenapa Kakak lebih milih Gojek atau Maxim gitu daripada ojek pengkolan? Karena dia bisa menjemput kita juga. Kita ojek pengkolan itu kita harus pergi ke tempat itu ribet aja. Kalau kendalanya ada nggak sih Kak kalau selama pakai ojol atau e-commerce atau pakai e-money tersebut? Kalau kendala ini mungkin jaringan yang kadang bermasalah ya. Jadi kita tarik tunai itu kalau di ATM kadang nggak bisa. Padahal Gojek perlu kan yang khusus tunai. Kalau yang buat aplikasi ojol segala jenis waktu titik jemput kadang nggak sesuai ataupun drivernya kadang lelet. Digital saat ini, teknologi bukan sekedar alat, melainkan simbol perubahan efisien dan keputusan rasional yang membentuk kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lihat bagaimana teori simbolik, fungsional, pertukaran, dan pilihan rasional tercermin dari pengalaman nyata para narasumber. Dalam teori simbolik, teknologi digital seringkali menjadi simbol kemudahan dan modernitas. Bagi Azara, e-money adalah simbol praktis yang menghilangkan kerumitan uang kembalian. Pak Yogi, pelaku UMKM, melihat QRIS dan platform e-commerce sebagai simbol inovasi untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Sementara itu, Mutia dan Bunga, siswa sekolah, memandang aplikasi Shopee dan TikTok sebagai simbol kemudahan berbelanja yang lebih efisien dan hemat. Simbol-simbol ini menunjukkan pergeseran makna dan transaksi tradisional menuju interaksi digital yang lebih dinamis. Dalam teori fungsional, setiap teknologi memiliki fungsi untuk mendukung keseimbangan masyarakat. Bagi Pak Yanto, seorang driver ojek online, aplikasi seperti Maxim berfungsi mempermudah mobilitas dan memberikan sumber penghasilan baru. Namun, teknologi juga memiliki potensi disfungsi. Natasha, seorang mahasiswa, merasakan efisiensi e-money tetapi mengakui adanya risiko boros akibat transaksi kecil yang berulang. Meskipun demikian, teknologi digital tetap berfungsi memperluas jaringan usaha seperti yang dialami Pak Yogi, yang kini bisa menjangkau pelanggan lebih luas melalui e-commerce. Teori pertukaran, setiap keputusan menggunakan teknologi didasari perhitungan untung rugi. Azara memilih belanja online karena lebih praktis, meski terkadang ada risiko barang tidak sesuai. Pak Yogi memanfaatkan e-commerce untuk meningkatkan keuntungan tanpa sepenuhnya meninggalkan cara tradisional. Sementara itu, Pak Yanto memilih menjadi driver Maxim karena proses yang lebih mudah dan efisiensi dibanding ojek pangkalan. Semua keputusan ini menunjukkan kalkulasi untuk memaksimalkan keuntungan dengan kerugian seminimal mungkin.
Dalam teori pilih rasional menekankan evaluasi untung rugi sebelum mengambil keputusan. Pak Yanto memilih transportasi digital karena lebih cepat dan praktis. Azahara dan Natasha menggunakan e-money demi kemudahan meski menyadari risikonya. Mutia dan Bunga mempertimbangkan diskon dan kemudahan akses saat memilih belanja online. Pak Yogi menjual produknya di platform digital untuk memaksimalkan jangkauan pasar. Keputusan-keputusan ini mencerminkan adaptasi rasional terhadap teknologi demi efisiensi dan kemudahan hidup. Melalui simbol, fungsi, pertukaran, dan pilihan rasional, teknologi digital membentuk cara kita berinteraksi, bertransaksi, dan bergerak maju. Setiap keputusan yang kita buat dengan teknologi adalah cerminan dari bagaimana kita memaknai kehidupan modern yang serba cepat dan efisien. Menurut hasil observasi, pengguna e-money, e-commerce, dan transportasi digital mengubah pola perilaku masyarakat Padang menjadi lebih praktis dan efisien. Ini, masyarakat lebih bergantung pada teknologi untuk melakukan transaksi, belanja, dan mobilitas yang memudahkan kehidupan mereka sehari-hari. Namun hal ini juga memunculkan dampak negatif seperti meningkatnya sifat konsumtif dan penurunan pendapatan dari sektor tradisional seperti ojek pangkalan dan para pedagang offline. Secara keseluruhan, meskipun aplikasi digital membawa kemudahan dan efisiensi, namun tantangan sosial ekonominya perlu dikelola agar manfaat teknologi dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan. Penggunaan aplikasi digital dalam kehidupan masyarakat di Kota Padang. Di Kota Padang, teknologi digital sudah menjadi bagian dari aktivitas kehidupan sehari-hari.